cupu, bencong namanya. Denny Sumargo malah minta dipukul. Ini kan bodoh. Kemudian dia bilang, mengatakan begini, kamu pukul saya tidak akan melawan. Ini tuh yang banci siapa gitu. Masa sudah datang ke rumah orang, mau ngajakin mau minta dipukul, tapi tidak melawan. Sekarang orang-orang Bugis dan Makassar mendukung saya. Mereka mengatakan bahwa ini bukan urusan pahat lagi gitu. Tapi itu laporkan saudara ini dengan laporan berhubungan dengan ujaran kebencian tapi menyangkut ras dan etnis. Tepatnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Kasar, dari mana kita diadu sama si Denny? Pikir pakai logika, dari mana? Jangan kita mau dari domba. Si Denny itu orang Makassar. Begini saja, selesaikan saja di atas ring. Oke, jadi untuk saudaraku orang Makassar dan orang Bugis tentunya ya, jangan sampai terprovokasi dengan keadaan ini antara Farhad Abbas dan Denny Sumargo. Kenapa? Karena itu adalah masalah mereka pribadi. Memang Farhad Abbas punya nyali besar dan Denny Sumargo punya nyali besar. Sudah tunjukkan di atas ring aja, naik atas ring. Udah ring aja, ring. Iya. Ring. Sudah biar enak. Di atas ring. Datang ke rumah, duduk, kemudian pada habis sholat datang, kemudian setelah itu dia menantang supaya dipukul. Lu itu di briefing atau enggak sih? Lu baca briefingnya atau enggak? Denny Sumargo datang ke rumah Farhad Abbas, gak gujuk-gujuk datang minta dipukul, enggak. Adatnya kita begitu. Jadi, weh, memang tong ini Denny Sumargo ini anaknya Pastani sini keren bener ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi pengunjung channel Cak Sugiono. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Semoga dilancarkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum lanjut ke video ini, saya perkenalkan ada parfum Maizuka. Ini saya sering memakai parfum ini karena wanginya sangat harum sekali ya. Ada warna biru ya, kuning. Ini harganya cuma 16.000. Silakan kepoin di keranjang kiri bawah. 16.000. Oke, di sini ada video yang menariknya. Ini Densu Banci. Waduh, ini yang mengatakan Bang Densu Banci ini guys, orangnya yang pakai bando kayak siapa? Makin memanas, pria ini sebut Densu bencong usai datangi rumah Farhad Abbas. Aduh, geger, pria yang diketahui berada di kubu Farhad Abbas ini menyebut tindakan Denny Sumargo yang mendatangi rumah Farhad seperti bencong. Masa sih guys, Bang Densu mendatangi rumah Farhad Abbas bencong, dia dikatain bencong. Masa sih? Yang bencong harusnya siapa? Dan informasinya Bang Densu hari ini dilaporkan lagi ya. Dilaporkan komunitas suku Bugis Makassar ya. Ini rombongannya Farhad Abbas ini. Jelas ya. Oke, penasaran seperti apa videonya? Kita tonton bersama-sama. Ini cupu, bencong namanya. Denny Sumargo malah minta dipukul. Ini kan bodoh. Kemudian dia bilang, mengatakan begini, kamu pukul saya tidak akan melawan. Ini tuh yang banci siapa gitu. Masa sudah datang ke rumah orang, mau ngajakin mau minta dipukul, tapi tidak melawan. Ini lucu. Makanya kita laporkan dia terkait kesombongannya itu ya. Dan dia datang ke sana, kalau memang mau berantem, contoh orang Madura, dia bisa datang untuk carok janjian di tempat yang sepi. Contoh orang Betawi di sini, ya dia duel. Contoh kita Makassar juga ada si Rina Pancai, janjian di tempat sepi, bukan bawa-bawa wartawan. Ini cupu, bencong namanya. oh banyak. Sekarang orang-orang Bugis dan Makassar mendukung saya. Mereka mengatakan bahwa ini bukan urusan pahat lagi gitu. Tapi itu akan membuat provokasi, membuat masyarakat teradu domba gara-gara pernyataan Siri Bugis, kau Bugis saya Makassar. Itu merupakan kalimat-kalimat yang tidak bagus dan diminta untuk dicabut kontennya, diturunkan, di take down. Hal-hal yang sifatnya dia punya sendiri, dia ngarang sendiri, dia yang live sendiri kan. Kita nggak tahu. Di sini harusnya kan segarang itu pukul saya. Silakan, saya nggak melawan. Pukul saya. Pukul Kak Kodong gitu. Terus saya mukul. Langsung diangkut polsek saya kalau mukul orang di sini. Satu lagi Pak. Ya saya kalau pengacara, kalau saya berantem dengan
Padahal Bang Densu saat mendatangi rumah Farhad Abbas, padahal kan bilang gini, ayo hajar saya, sama Farhad Abbas malah nggak dihajar. Tapi ini tadi perkataannya beda. Oke, kita lanjut. Densu, jurus saya jujur aja nih, kalau dia pakai pisau pakai parang, saya jurusan dengan dia, jurus saya aja, saya nggak mukul muka dia, mending saya mukul muka saya, gimana? Satu lagi Bang, soal Mami DP kan juga ikut nimbrung juga Bang, menirukan gaya Agus mungkin. Apakah nantinya kata netizen ini akan ada perseteruan baru antara Mami DP dan Abang? Ya namanya kan, judul pertamanya kan kalau kita tengok kan akan dihajar, ya kan? Nah mungkin dia datang ya, pendapat kita beliau datang takut ya kan supaya jangan terjadi apa-apa ya dibawalah teman, ya kan? Ya, nah bisa aja dengan ya nanti ya apakah ini terjadi sesuai dengan yang seolah-olah ada ancaman itu. Nah, jadi kan dengan adanya penengahnya itu kan ya pasti kan nggak akan terjadi. Nah ya itu nanti tugas penyelidik lah, apakah si menstrianya Mr. D membawa teman dengan membuat podcastnya itu apakah untuk kebaikan atau memang sengaja untuk mempermalukan Farhad. Ya saya rasa nggak mungkin lah ya, seorang kita tengok kan track recordnya Mr. D ini kan juga baik, orang baik, nggak pernah juga ada bersentuhan dengan hukum dan ada bersentuhan juga cekcok dengan temannya, dengan bisnisnya. Jadi kalau pendapat saya itu nggak mungkin lah itu niatnya untuk mempermalukan dari Mr. F begitu. Bicara memalukan, tapi pada akhirnya Farhad sendiri tidak menerima, karena banyak ejekan atau banyak netizen mempermalukan dia karena dikata nyalinya kecil, ya kan, disampaikan seorang ini Sumargo. Nah laporan kemarin itu ada 2 pasal, yaitu pencemaran bawit, pencemaran nama baik, mempermalukan, dan satu lagi soal suku. Gimana? Ya kalau kita tengok dari pasal yang dilaporkan itu kan kalau nggak salah itu Undang-Undang Nomor 40. Kedatangan kita ke Polda Metro Jaya melaporkan saudara ini dengan laporan berhubungan dengan ujaran kebencian tapi menyangkut ras dan etnis, tepatnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Artinya pasal itu adalah yang sering terjadi perang antar suku, konflik antar suku, sebenarnya diakomodasi oleh undang-undang tersebut. Akan tetapi pasal yang kita masukkan di sini adalah 156. Itu yang tertuang dalam KUHP, ancaman hukumannya adalah 4 tahun. Tapi nanti penyidik akan mengembangkan ke pasal yang berhubungan dengan ujaran kebencian menyangkut ras dan etnis terkait kata-kata yang disampaikan oleh Denny Sumargo. Nah, Denny Sumargo atau DS menyampaikan dugaan tindak pidananya sebagaimana disebutkan tadi. Disampaikan di situ dia ada kata-kata menantang ras tertentu, lebih tepatnya ras Bugis. Nah, kurang lebih dia menyampaikan saya Makassar. Itu di belakang yang bicara ini guys ya, yang bilang Bang Densu Pincong tadi ya, yang pakai bandu itu. Kemudian dilanjutkan kata-katanya lagi. Kemudian dilanjutkan dengan kata apa? Kasih tahu kasihmu. Bukan seperti itu. Habis itu kau ada burung kan? Cabut pedangmu. Jadi kata-kata itu jelas-jelas menantang antar suku yang ada di Indonesia, terutama Bugis Makassar. Jadi di sisi lain kami mengakomodasi suku Bugis Makassar yang keberatan dan ingin melaporkan DS ini karena membuat keresahan di masyarakat. Katanya Bang Densu meresahkan masyarakat. Masa sih guys? Masa Bang Densu meresahkan masyarakat sih? Kita lanjut. Melaporkan sampai ke Batam dan hampir seluruh wilayah Republik Indonesia. Dan kami mempunyai posko untuk menampung terkait ujaran kebencian tersebut. Bilang sampai laporan ini masuk juga belum ada tanggapan dari ini
Sampai yang sekarang bilang belum Bang ada. Densu Dan perlu diketahui, Bincong tadi ya. ini adalah berhubungan dengan tindak pidana material yang dampaknya sudah kelihatan dengan banyaknya orang Bugis dan Makassar yang merasa keberatan terhadap apa yang disampaikan oleh Densu dalam menjawab podcast ya. Beliau menyampaikan. Bang, dari abang-abang hari ini kita hanya mendampingi oleh kawan-kawan Bugis Makassar ke Polda Metro. Ya, kita mendampingi nih. Ya, kita menyalurkan aspirasi Ini satu kata buat Bang Abang ini ya, ngatain Bang Densu Baji. Saya Bugis Makassar. Dari mana kita diadu sama si Denny? Pikir pakai logika. Dari mana? Jangan kita mau dari domba. Si Denny itu orang Makassar. Begini saja, selesaikan saja di atas ring. Kalau laki-laki itu selesaikan di atas ring. Biar kita lihat siapa yang jago. Jadi orang Makassar jangan mau diadu domba. Nah, memang orang Makassar itu badinya di depan, bukan di belakang. Bukan orang Makassar kalau badinya di belakang. Karena Denny orang Cina Makassar. Oke, jadi teruntuk saudaraku orang Makassar dan orang Bugis tentunya ya, jangan sampai terprovokasi dengan keadaan ini antara Farhad Abbas dan Denny Sumargo. Kenapa? Karena itu adalah masalah mereka pribadi. Udah biarkan aja mereka yang mengurusi masalah mereka. Udah biarin aja mereka gitu kan. Iya. Jadi kita jangan sampai terprovokasi. Kalau memang Farhad Abbas punya nyali besar dan Denny Sumargo punya nyali besar, sudah tunjukkan di atas ring aja, naik atas ring. Udah ring aja, ring. Iya. Ring. Aja sudah, biar enak. Di atas ring. Biar kelihatan mana yang laki, mana yang bukan. Betul. Iya kan? Udah gitu aja. Gitu aja. Jangan sampai kita yang terprovokasi. Jangan sampai antara orang Bugis dan orang Makassar terprovokasi dengan keadaan ini gitu loh. Udah salah makar cerdas saja kita ya. Siap. Jadi hari ini karena kita sudah laporkan Denny Sumargo terkait omongannya yang menantang-nantang, jadi supaya dia tahu bahwa negara ini diatur oleh hukum, gak bisa asbun. Ya. Jadi pada hari yang kemarin dia datang ke rumah Farhad Abbas, dia datang justru untuk menantang. Karena orang datang harusnya silaturahmi. Begitu masuk ke dalam rumah, Denny Sumargo malah minta dipukul. Ini kan bodoh. Ya. Datang ke rumah orang mau klarifikasi tapi minta dipukul. Ngajakin berantem, katanya Farhad Abbas mau menghajar dia. Padahal Denny Sumargo datang ke rumah, duduk, kemudian Farhad Abbas habis sholat datang, kemudian setelah itu dia menantang supaya dipukul. Lu itu di briefing atau enggak sih? Lu baca briefingnya atau enggak? Denny Sumargo datang ke rumah Farhad Abbas, gak gujuk-gujuk datang minta dipukul, enggak. Awalnya itu gara-gara Farhad Abbas bilang mau hajar si Denny Sumargo. Nih gue tunjukin deh videonya. Apa jangan-jangan lu gak tahu lagi video ini? Lu ngomong kasar, gua hajar lu kalau berani ngomong saya. Wah kacau nih orang, gak baca briefing, gak baca grup WA lu ya. Berarti ketahuan kan, lu tuh asal ngelapor doang. Lagian seumur-umur gue juga baru tahu nih, nantang orang bisa dimasukin ke penjara. Jadi nanti pas di penjara, lu kenapa masuk penjara? Gue gara-gara nantang-nantang orang. Astaga, gue juga yakin banget itu polisi yang terima laporan sambil senyum-senyum sambil ketawa-ketawa sendiri. Inilah yang dinamakan ngakak kocak. Uyang gak lu? Boyang. Lengah dikit lapor ember. Lengah dikit laporan menumpuk di meja polisi. Pelapornya siapa? Boyang wes. Duh, siapa lagi? Ya Allah ya Rob. Boyang Bunda. Uang kalau udah bablas begitu ya, bablas anginnya ya. Ini Bunda Emma Waroka. Susahnya ya, kita nyari uang, ngumpulin gitu ya guys. Terus tahu-tahu ada ajakan buat investasi di sini. Yuk, bisnis yuk di sini yuk. Ya kan? Berapa? Pokoknya kalau sekian dapatnya sekian. Minimal sekian ratus juta. Wah, yang udah yang ada aja deh semuanya dimasukin deh gitu kan. Uang kita jual aja nih mobil, rumah. Ambil tarik deposito dari bank. Kalian sudah nonton videonya Denny Sumargo? Kalau belum, kalian tonton. Karena saya tadi habis nonton, saya lihat kakak kelasku dulu di SMA Raja Wali Korong. Sundala! Keren sekali. Itu baru namanya laki-laki Makassar sekali. Langsung kabangga. Kayak bagaimana di? Kayak saya lihat sama-sama perantau di Jakarta. Baru dikasih begitu Ki. Baru dia, apa kita itu sebagai orang Makassar kalau misalnya kita ditantang atau harga diri tak terinjak-injak, lebih baik baku bunuh memang. Memang sudah menjadi budayanya kita, adatnya kita begitu. Jadi
Memang tong ini Denny Sumargo ini anaknya Pastanis ini keren bener ini ya. Pasti Pastanis bangga sekali di SMA Raja Wali. Mantap kan dah. Mantap. Nah teman-teman, itulah tadi ya komentar netizen terkait perseteruan antara Denny Sumargo dan Farhad Abbas. Dan tadi juga ada suku Bugis yang melaporkan Bang Denny Sumargo. Ini yang melaporkan kayaknya gerombolannya Farhad Abbas kayaknya guys ya. Dari bandonya itu kelihatan. Yang pakai bando tadi itu menghina Bang Denny Sumargo ya. Katanya dia bencong. Wah, ayo satu kata buat orang itu, tulis di kolom komentar. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.